Baik, selamat malam, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Salam sehat selalu, Kak Dalem. Karena ini sudah lebih dari jam 7 lebih 5. Mari kita mulai. Mas Bayu dan Mbak Deta sudah siap? Siap, Mas Dudi. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di TOT KPHB malam hari ini. Ini yang ketiga. Terus juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang dari luar kota Semarang yang begitu luar biasa, yang semangat-semangat ini. Sambil menunggu yang lain, saya mohon absennya yang bukan dari Semarang. Selain tadi dari Pati, dari Jepara, nggih? Jepara ada ya? Prodadi ada, Ambarawa, sudah lengkap ini. Salatiga juga hadir, Pak. Selamat datang Salatiga, matur nuwun. Salatiga diwakili siapa, Bu? Salatiga biasanya yang hadir banyak, Pak. Hampir semua tim KPP-nya ikut. Kadang kami ikut Zoom bareng-bareng di gereja. Tapi hari ini karena berbenturan tidak bisa gabung, kami di rumah masing-masing. Oh, baik, nggih. Matur nuwun, Ibu. Baik, kita mulai malam hari ini. Saya nyuwun tulung untuk mengawali kegiatan malam hari ini, karena di depan saya yang paling besar ini gambarnya Pak Beni. Saya nyuwun tulung Pak Beni awali dibuka dengan doa. Monggo Pak Beni. Terima kasih Pak Dodi. Disprasa, di depan saya ya paling besar Pak Dodi ya, pasan. Mari Romo, Ibu Bapak, saudari-saudariku terkasih, kita memulai TOT KPHB pada malam hari ini. Kita satukan hati di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami kembali berkumpul melalui Zoom untuk kami melaksanakan TOT KPHB pada malam hari ini yang ketiga. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami, untuk pembicara, Mas Bayu, dan Mbak Deta. Sekiranya Engkau limpahkan rahmat-Mu untuk beliau berdua boleh menyampaikan setiap apa yang hendak Engkau ingin bicarakan dan sampaikan kepada setiap kami. Berkati setiap peserta, agar setiap peserta boleh mendapatkan ketenangan di dalam pertemuan pada petang hari ini. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami, dan kami aturkan semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk bab 3 ini, temanya adalah komunikasi pasutri. Ini akan dibawakan oleh pasutri kita, Mas Bayu dan Mbak Deta. Untuk waktu saya persilahkan Mas Bayu dan Mbak Deta. Monggo, untuk yang lainnya mohon maaf untuk bisa di-mute, nggih. Terima kasih. Ya, baik. Mas Dodi, terima kasih. Oke, Mas Bayu sih. Suaranya tak matikan. Ya. Terima kasih. Selamat malam, Romo, Bruder, Suster, Bapak, dan Ibu. Terima kasih. Kami sudah diberi kesempatan untuk berbagi ya. Ini pertemuan yang ketiga dalam materi komunikasi pasutri. Ya, kita mulai langsung. Perkenalan dulu. Iya, perkenalan kami pasutri
Bayu Deta Ya. yang sering pasti Mas Bayu karena karena kondisi ya, mohon maaf, jadi ya begitulah. Gantian. Gantian. Ya, nah saat ini kami bersama-sama ingin berbagi, memberikan materi yang ketiga ya, komunikasi pasutri. Baik, kita mulai. Kita masuk dalam komunikasi secara, kita langsung aja ya. Komunikasi secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan, berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikato atau komunikatus yang artinya berbagi. Dalam hal ini berbagi perasaan dengan pasangan pasutri menjadi milik bersama sehingga diharapkan dapat menyampaikan perasaan sehingga dapat diperoleh pengertian bersama dan pada akhirnya saling mengerti. Nah, komunikasi menurut asal katanya aktivitas menyampaikan informasi lewat pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini pasangan ya, melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dapat dipahami bersama. Tujuannya adalah dapat diperoleh kebersamaan dengan pasangan. Salah satu bentuk komunikasi dalam hal ini komunikasi antar pribadi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi adalah proses bertukar informasi atau memindahkan pengertian dua individu atau lebih dalam sekelompok kecil manusia. Proses di mana menciptakan atau mengelola hubungan, melaksanakan tanggung jawab secara timbal balik, melakukan komunikasi antar pribadi secara sistematis, dan perilaku yang bertujuan dilakukan dari waktu ke waktu dan berulang. Jadi proses komunikasi ini bertujuan dan dilakukan dari waktu ke waktu secara berulang. Sampai diperoleh pemahaman atau pengertian bersama, gitu ya. Tentunya dalam hal ini dengan pasangan. Komunikasi perorangan dalam hal ini bersifat pribadi, secara langsung, tanpa media, ataupun langsung melalui media. Jadi komunikasi perorangan, komunikasi antar pribadi dalam hal ini bersifat pribadi. Dapat secara langsung tanpa media ataupun langsung melalui media. Yang membahas suatu hubungan mulai dari dimulai, kemudian dipertahankan, dan setelah itu mengalami kemunduran. Nah, pembahasan dalam komunikasi interpersonal salah satunya adalah pernikahan. Tujuan komunikasi ada dua. Yang pertama adalah secara umum dan yang kedua secara khusus. Kita bahas dulu yang secara umum. Nah, tujuan komunikasi secara umum, komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi atau to inform, kemudian mendidik, to educate, menghibur, to entertain, dan mempengaruhi atau to influence. Jadi komunikasi secara umum itu dilakukan untuk menyampaikan informasi ya, untuk memberikan informasi baik secara mendidik, kemudian menghibur, kemudian pada akhirnya dapat mempengaruhi. Komunikasi juga bertujuan membuat orang yang diajak berkomunikasi menunjukkan perubahan sikap atau attitude change. Kemudian perubahan pendapat juga, opinion change, perubahan perilaku, behavior change, dan perubahan sosial atau partisipasi sosial atau social change.
sekarang kita masuk ke tujuan komunikasi secara khusus. Yang pertama adalah membentuk identitas diri. Komunikasi antar pribadi dapat membantu membentuk identitas diri yang didasarkan pada hubungan dan pencitraan dirinya saat melakukan komunikasi dengan orang lain. Jadi secara khusus bisa membentuk tujuannya dapat membentuk identitas diri ya, artinya bahwa setiap pribadi itu berbeda, jadi unik gitu ya. Didasarkan pada hubungan pencitraan dirinya. Jadi citra dirinya atau identitas dirinya itu nampak, oh ini si A ini cara berkomunikasinya mungkin dengan cara yang dia harus menyelesaikan pada saat berkomunikasi itu dia ngomongnya cepet banget atau ngomongnya pelan banget atau dia ingin berkomunikasi tapi diawali dengan body language-nya yang mendekati terlebih dahulu dan masing-masing ya. Jadi memang masing-masing itu memiliki citra dirinya atau identitas dirinya yang membentuk identitas dirinya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian memahami diri dan orang lain. Nah, ini tujuan komunikasi secara khusus itu juga memahami diri dan orang lain. Sehingga dapat diperoleh dalam pemahaman diri, memahami diri sendiri dengan orang lain ini dapat diperoleh melalui interaksi yang dilakukan dengan orang lain dan bersedia membuka diri tentunya. Atau di sini self disclosure atau membuka diri kepada orang lain. Self-disclosure pun dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi antar pribadi. Dalam hal ini, maksudnya ketika keterbukaan atau kita terbuka dengan orang lain, membuka diri dengan orang lain yang kita ajak berkomunikasi, dalam hal ini dengan pasangan ya. Nah, itu kalau kita membuka diri, komunikasi antar pribadi juga akan lebih efektif. Tetapi kalau kita tidak membuka diri atau kurang membuka diri, ya pastinya komunikasi itu tidak efektif atau permasalahan atau hal maksud yang ingin kita komunikasikan tidak mudeng gitu ya, kurang efektif gitu. Ya. Terus yang ketiga, mengembangkan hubungan interpersonal. Mengembangkan hubungan yang baik, tujuan komunikasi itu juga mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain. Bisa mengurangi tekanan dan terhindar dari kesendirian, serta memungkinkan seseorang untuk berbagi dan berpikir lebih positif. Seringkali kita itu ketika kita itu kurang ya misalnya sedikit bersosialisasi gitu ya. Nah, lebih senang sendiri gitu. Nah, itu terkadang kita berpikir yang dalam tanda petik mungkin engkoge orang ini kita berprasangka mungkin negatif gitu ya. Nah, tetapi dengan mengembangkan hubungan interpersonal atau lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain itu akan lebih memperbaiki kita melihat orang lain ke arah yang lebih positif. Kemudian yang keempat itu membantu menyesuaikan diri. Tujuannya juga untuk membantu seseorang mudah dalam menyesuaikan diri di tempat yang baru. Komunikasi antar pribadi yang baik memungkinkan seseorang mampu melihat ke dalam realitas orang lain. Salah satunya dapat memperluas sudut pandang sudut pandang yang dimiliki. Masing-masing individu memiliki gaya interpersonal sendiri ya, terus kemampuan untuk menyesuaikan diri, baik dari cara memberikannya ya sesuai dengan menyesuaikan diri, baik itu suara, bentuk, dan isi pesan yang dikirim. Jadi pada saat seseorang di tempat yang baru memang komunikasi atau menyapa atau bertanya itu akan dapat membantu kita gitu ya. Dan masing-masing individu memiliki gaya interpersonal sendiri. Tadi sudah disebutkan sedikit yang di atas itu menyesuaikan diri masing-masing
itu dari suara, ada yang suaranya keras gitu ya, ada yang suaranya pelan, kemudian mungkin dia lebih senang dengan WA atau lebih senang dengan telepon, itu ya masing-masing orang memiliki komunikasi yang berbeda-beda. Nah itu mereka dapat menyesuaikan diri tujuannya. Kemudian yang kelima adalah memperoleh informasi. Tujuan komunikasi adalah memperoleh informasi. Tujuan komunikasi antar pribadi yang paling penting adalah mampu memperoleh informasi yang baru. Selama berlangsungnya proses komunikasi interpersonal, berbagi informasi dan pengetahuan tentang orang lain sudah pasti akan tersaji dengan melimpah, sehingga dapat membantu memprediksi apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan kemudian tindakannya. Nah, tujuan komunikasi itu dapat memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari orang yang kita ajak komunikasi, dalam hal ini pasangan, sehingga ketika sudah tersaji yang melimpah informasi, maka kita dapat lebih menyelesaikan atau berkomunikasi efektif itu ya, menyelesaikan masalah atau maksudnya itu dapat sampai. Nah, ini mengurangi ketidakpastian juga. Tujuannya adalah dapat mengurangi perasaan ketidakpastian atau kesalahpahaman dan membantu seseorang lebih mudah membangun hubungan baik dengan orang. Ini sudah jelas ya. Komunikasi tujuannya juga mempengaruhi orang lain. Nah, untuk mencapai tujuan itu, dalam mempengaruhi orang lain, seseorang harus menggunakan teknik komunikasi persuasif agar orang bersedia menerima suatu paham atau keyakinan dan melakukan sesuatu juga yang lain ya. Persuasif itu, komunikasi persuasif itu komunikasi yang membangun atau komunikasi yang bagaimana caranya supaya orang itu bersedia menerima suatu paham atau keyakinan kita. Masing-masing orang juga berbeda karena memiliki karakter yang berbeda juga. Nah, yang kedelapan adalah manajemen konflik. Tujuan komunikasi antar pribadi juga membantu orang dalam manajemen konflik dengan orang lain. Ketika seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain, tidak jarang akan terjadi konflik ya. Ketika kita mau berkomunikasi atau kita berhubungan dengan orang lain atau menikah gitu ya, dalam hal ini ya dengan pasangan, itu pasti tidak lepas dari terjadinya konflik, tidak jarang gitu ya. Konflik interpersonal atau konflik antar pribadi merupakan salah satu dampak ketidakefektifan komunikasi antar pribadi ya, karena pribadi kita yang berbeda, latar belakang yang berbeda sehingga membentuk karakter kita yang berbeda, atau disebut juga dampak komunikasi interpersonal yang tidak efektif. Sehingga kita tujuannya adalah membangun komunikasi itu dengan membangun manajemen konflik. Oke, 8, kemudian ini manajemen konflik ini. Konflik yang terjadi dalam hubungan antar pribadi dapat membawa emosi yang negatif, akan tetapi sebenarnya tidak selalu negatif, tapi juga bisa positif dan produktif gitu ya. Ini tergantung dari ketika seseorang dapat menangani konflik. Apabila mereka dapat menangani konflik dengan baik, maka akan mengarah pada kepuasan hubungan atau hubungan itu akan berjalan dengan baik, ketika ada masalah dapat diselesaikan dengan baik. Nah, berbagai manajemen konflik yang dapat dilakukan adalah di sini dengan bersaing, atau kalau saya lebih senang dengan daripada bersaing, lebih senang dengan kompeten ya, berkompetisi daripada bersaing. Ini ya bersaing atau berkompetisi, kemudian berkolaborasi, akomodasi, penghindaran, dan kompromi. Nah, ini berbagai jenis manajemen konflik yang dapat dilakukan
oleh masing-masing individu atau masing-masing orang itu nanti hubungannya dengan karakter ya, 4 karakter itu. Nah, mungkin kalau orang melankolis ya, yang memiliki karakter melankolis, itu kalau manajemen konfliknya pasti mungkin ya lebih banyak, ya tidak semua sih, itu akan menghindari ketika terjadi konflik. Ya. Kalau orang flegmatis lebih banyak berkompromi ya. Kalau flegmatis itu kan cinta damai. Kemudian kalau sanguin berkolaborasi ya, berkolaborasi. Nah, misalnya seperti itu. Koleris bersaing atau kompetensi. Nah, misalnya seperti itu. Tujuan komunikasi juga mengembangkan keterampilan komunikasi. Tujuan komunikasi antar pribadi adalah mampu mengembangkan komunikasi yang suportif atau akurat, terutama dalam situasi dan kondisi yang sulit. Komunikasi suportif adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan yang positif dengan orang lain ketika menangani suatu masalah. Nah, jadi memang mengembangkan keterampilan komunikasi. Ketika kita dengan pasangan itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu keterampilan komunikasi akan semakin berkembang ya di sini pastinya gitu, karena kita terus berkomunikasi, ketika terjadi konflik kita mencari jalan keluar dan sebagainya. Juga ya, yang ini tujuan komunikasi dapat mendeteksi kebohongan. Tujuan komunikasi antar pribadi juga dapat mendeteksi adanya kebohongan. Hasil studi menunjukkan bahwa metode verbal yang digunakan untuk mendeteksi kebohongan jauh lebih baik dibandingkan dengan metode non-verbal. Walaupun secara umum terdapat beberapa pandangan yang mengatakan hal sebaliknya. Jadi tujuan komunikasi ini juga untuk mendeteksi kebohongan. Kadang kalau ngomongnya itu nggak konsisten, kemudian berubah-ubah, nah itu ya ini beneran bohong atau jujur ya, nah itu seperti itu. Atau ada juga yang hasil studi ya, misalnya ini dengan tes gitu ya, ada alat tes yang memang untuk dapat mendeteksi kebohongan, nah, misalnya seperti itu. Nah, bisa juga, atau dengan metode verbal dan non-verbal. Kemudian kita masuk ke hambatan komunikasi, segala bentuk gangguan. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain. Artinya ada beberapa hambatan yang membuat komunikasi itu atau maksud tujuan yang kita utarakan lewat komunikasi itu tidak dapat berjalan dengan baik atau semestinya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hambatan mekanis atau hambatan teknis. Hambatan berupa keterbatasan fasilitas ya. Ini seperti misalnya kerusakan pada saat kita bertelepon, komunikasi, peralatan komunikasi mengalami kerusakan, putus-putus, tidak jelas, suara double. Nah, ini biasanya hambatan ini untuk yang LDR ini biasanya, yang jarak jauh atau mungkin pasangan lagi di mana, nah kita berkomunikasi kok nggak bisa ini, padahal kita ingin berkomunikasi. Nah, ini ada hambatan teknis atau mekanis. Kemudian ada lagi hambatan semantik. Hambatan semantik itu adalah lebih mengarah pada pengungkapan suatu bahasa dan kata-kata dalam proses komunikasi. Hambatan semantik ini biasanya menafsirkan salah keliru atau keliru menafsirkan atau kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna atau yang dimaksud oleh lawan komunikasi kita atau oleh teman kita yang kita ajak komunikasi. Karena adanya perbedaan budaya atau perbedaan bahasa dari masing-masing ya. Misalnya kita kurang paham bahasa Inggris gitu, misalnya seperti itu. Atau misalnya ini perbedaan dari daerah masing-masing. Semisal Jawa Timur itu tempat saya ya, dari kita berasal. Jawa Timur dengan Jawa Tengah nih.
Semisal kalau Jawa Timur tuh biasanya kalau ngomong kenceng, ngomongnya banter terus cepet gitu ya. Nah, orang yang dari Jawa Tengah tuh kadang ngomongnya ini apa ya, marah atau enggak ya, padahal kalau di Jawa Timur tuh udah biasa. Orang Madura tuh kalau ngomong teriak-teriak itu udah biasa, kenceng banget. Nah, pada saat mungkin kalau misalnya kita dengan pasangan yang berbeda atau orang yang halus banget itu, kok kamu ngomongnya teriak-teriak sih, padahal kita enggak maksudnya seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu hambatan semantik. Kemudian hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia, seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, perbedaan usia, sifat pribadi, kemampuan atau ketidakmampuan. Nah, ini hambatan psikologis ini banyak ya. Jadi, misalnya ketika kita emosi, kita teriak, menangis, itu pada saat kita berkomunikasi dengan pasangan ya, pada saat kita ingin menyelesaikan suatu masalah, nah itu jadinya malah nggak nyampe gitu loh. Sudah ya akhirnya malah jadinya nggak akan selesai gitu. Atau prasangka yang oh kamu seperti itu, padahal enggak seperti itu gitu ya. Terus kemudian perbedaan usia ini ya dari yang misalnya menikah usia yang di era 90-an dengan yang era 2000-an ya, atau 2010-an itu kan jauh banget itu. Misalnya seperti itu juga biasanya dalam hal berkomunikasi itu bisa menjadi hambatan psikologis di situ. Nah, sifat pribadi atau karakter yang misalnya pasangannya yang satu koleris, melankolis koleris, yang satu sanguin plekmatis. Nah, itu juga caranya berbeda. Yang satu ingin segera menyelesaikan masalah, cepat-cepat hari ini harus selesai, jangan sampai besok ini kita sudah selesai. Tapi yang satu, malas besok aja terus ditinggal tidur. Nah, itu juga salah satu hambatan psikologis ya. Cara mengatasinya bagaimana hambatan-hambatan ini. Yang pertama adalah pengiriman pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Yang pertama adalah menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu, jelas dan singkat dan tidak terbelit-belit ya. Jadi to the point. Kalau ngomong jangan berbelit-belit, ayo langsung saja apa yang kamu inginkan, misalnya apa yang ingin kamu bicarakan. Kemudian memberikan penjelasan dan pengulangan ketika diperlukan. Nah, seringkali ini ada nih ya, terutama perempuan tuh kalau ngomong diulang-ulang, penjelasannya diulang-ulang terus jadinya ini sudah jam berapa ya Kak? Biasanya sudah capek semua, tapi itu ditegesi terus diulang-ulang terus. Nah, itu misalnya terus menerima dan memberikan umpan balik ya, ketika maunya apa, maunya gimana ya, jangan diem aja ya, udah kita saling oh ya maunya seperti ini, kita yang seperti ini, ayo kita mau bagaimana. Kemudian melakukan pilihan kata, nada suara dan bahasa tubuh yang tepat. Kadang kata-katanya kalau marah, emosi itu apa aja udah keluar ya, kasar-kasar kadang keluar. Nah, itu kalau komunikasi seperti itu kita juga selesai apa enggak sih gitu. Ini mau menyelesaikan atau mau bertengkar sih tujuannya. Kadang harus dipertimbangkan seperti itu ya. Kemudian mengembangkan sikap empati terhadap lawan bicara. Memperhitungkan kondisi, situasi, suasana hati lawan bicara. Yang satunya ngantuk, yang satunya mau cepat-cepat selesai. Percuma aja kalau kita ngomong dengan yang sudah ngantuk ya nggak akan keluar gitu kan, nggak akan maksud gitu. Ya mending ya udahlah nggak usah gitu kan. Misalnya seperti itu. Terus kemudian penerimaan pesan harus memegang kendali atau seluruh proses komunikasi yang berlangsung, fokus dan perhatian pada pesan yang ingin disampaikan. Prioritasnya apa? Jika memungkinkan melihat atau melakukan kontak mata pada pengirim pesan ya. Kontak mata,
kemudian kita dekat, kita maunya apa, ngomong prioritasnya apa, kemudian mendengar dan melihat isi pesan tidak langsung atau nonverbal, sama baiknya ketika mendengarkan kata-kata. Terkadang body language kita ya, atau mungkin mata melotot atau mata menangis gitu kan, itu juga apa tanda-tandanya. Kemudian menjaga pikiran untuk tetap terbuka dan menghindari penilaian. Kadang kita itu seringkali komunikasi dengan orang lain atau bertemu dengan orang lain, atau pada saat berkomunikasi itu sudah judge, orang ini, seperti ini, pasti dia seperti ini. Nah itu seperti itu ya, itu kita hindari sebisa mungkin. Kemudian melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau disampaikan, jangan berasumsi. Jadi ya kita mendengar apa yang dia katakan, kita percaya. Memberikan umpan balik sebagai respon bahwa informasi telah diterima dan dimengerti dengan baik. Kemudian kita siap untuk tujuannya apa dari komunikasi itu. Sebelum itu mungkin komunikasi tadi yang berusaha saya membantu dari pasangan saya itu, jadi nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Bayu, gitu ya. Mohon maaf ketika saya menyampaikan cepat karena memang waktunya cepat, terus kenceng banget ya. Mohon maaf. Terima kasih, boleh berbagi. Kemudian selanjutnya Mas Bayu silakan. Oke, terima kasih Mbak Deta. Wah, saya manggilnya Mbak Deta. Kalau di rumah manggilnya Ibu. Ya, Romo, Bruder, Suster, Ibu Bapak, dan teman-teman, saya akan melanjutkan dari materi komunikasi pasutri ini. Ya, mengambil dari kitab Alkitab, yaitu Kejadian bab 2 ayat 22, di mana berbunyi seperti ini. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, ini memang sebuah permenungan yang akan kita bawa kepada para calon pasutri yang akan mengikuti pelaksanaan KPHB dengan menggunakan modul yang baru ini. Ini menjadi dasar kita bersama. Nah, di dalam perkawinan tentunya sudah disampaikan oleh Romo Fikep, Romo Sugi, kemudian disampaikan juga oleh Pak Hari dan diperkuat oleh Romo Ivan di dalam pengantar, di mana perkawinan itu merupakan kesatuan pria dan wanita. Dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia pertama, yakni Adam dan Hawa, diciptakan dari bagian tubuh Adam, yakni tulang rusuk. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah lagu ya, Hawa tercipta di dunia. Nah, itu yang menyebabkan kita perlu memahami bahwasanya perkawinan ya antara pria dan wanita. Itu yang perlu kita pertegas dan perkuat serta diberikan kepada para calon pasangan yang akan menikah. Nah, di dalam perkawinan itu kita akan menjadi kesatuan kembali antara bagian rusuk dengan tubuh, di mana proses pencarian ini antara rusuk wanita dengan tubuh laki-laki, karena di bagian tubuh kita ternyata ditemukan ya rusuk wanita kita ya. Kalau saya, pasangan saya berarti dengan Deta. Ini menegaskan kembali kesatuan antara laki-laki sebagai tubuhnya dan wanita sebagai rusuk. Itu merupakan sebuah proses pencarian yang akan dilakukan terus-menerus. Perlu kita sadari bersama bahwa sebenarnya di dalam perkawinan itu suami melihat dan menemukan kembali rusuknya atau bagian dirinya yang hilang. Jadi kalau misalkan pasangan suami istri, tentunya saya akan melihat dan menemukan rusuk yang hilang itu ternyata ada di tempatnya Deta. Deta pun juga sama ya. Istri melihat dan menemukan kembali tubuh atau rumah dari rusukku, sehingga akan disatukan di dalam ikatan perkawinan. Nah, bagaimanakah kalau kita kenali, mudahkah menyatukan kembali tubuh dengan rusuk? Ya, tentu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu sebuah proses.
Nah, tiap pasangan terlahir dari keluarga yang berbeda. Keluarga yang berbeda itu memuat sebuah konsekuensi, ya, tempat kelahiran dan tempat tinggal yang berbeda. Tadi Deta sudah menyampaikan dia berasal dari Jawa Timur, sedangkan saya dari Jawa Tengah. Itu sudah sangat berbeda sekali, di mana kita memiliki budaya yang berbeda. Tentunya karakter dari ayah dan ibu pun juga berbeda. Ayah dan ibu Deta, sedangkan ayah dan ibu saya juga berbeda. Pendidikan dalam keluarga pun juga berbeda. Hasilnya apa? Hasilnya kita pun sebagai pasangan juga berbeda dan unik. Nyocoke terus. Kita setiap hari nyocoke, kalau tadi Deta katakan. Ya, pokok bahwa kata kuncinya Allah itu mempertemukan kembali. Ya, Allah mempertemukan kembali. Akan tetapi menjadi penting adalah usaha pasangan untuk menyatukan dirinya. Karena di awal-awal tidak terbayangkan ternyata menikah itu ya seperti ini, ya. Bisa dikatakan terkaget-kaget, ya. Maka dari itu kita pun tetap berproses, kita pun tetap berusaha untuk menyatukan, ya, menyatukan diri kita. Tentunya dengan usaha dan diiringi dengan doa. Nah, Ibu Bapak, Romo, Suster, dan Bruder, di dalam modul KPHB yang baru, itu ada sebuah pertanyaan refleksi, ya. Mengenal diri menjadi sebuah syarat. Kalau saya itu mengatakan, saya akan mengenal diri saya dulu, baru kemudian saya bisa mengenal orang lain. Dengan saya mengenal diri saya sendiri, tentunya saya bisa memposisikan diri. Saya ternyata memiliki kepribadian seperti apa. Misalkan tempat tanggal lahir, ayah, sifat ayah yang kusuka itu seperti apa. Sifat ayah yang kubenci itu bagaimana. Nah, itu menjadi sebuah penggalian kepribadian yang tentunya bagi pasangan itu sangat penting, ya. Karena sepanjang hayat kita menikah ini akan selalu terbawa, ya. Entah itu perbedaan dari sisi keluarganya Deta dan sisi keluarganya saya, tentunya akan sangat berbeda sekali. Nah, nanti bagi para Romo Suster, Ibu Bapak, dan Bruder yang nanti akan menyampaikan materi komunikasi pasutri ini bisa dipandu para peserta untuk mengisi kuesioner ini, ya, mengisi secara singkat saja, kemudian nanti bisa dipilih, ya, salah satu dari peserta, salah satu pasangan siapa yang bisa membagikan pengalamannya, ya, tinggal menjawab. Nah, berikutnya adalah tes kepribadian. Romo Suster, Ibu dan Bapak, serta Bruder, materi bab 3 ini, sesi 3 ini sudah langsung berkaitan dengan hal teknis di dalam penggunaan buku modul KPHB. Kita akan bersama-sama melakukan tes kepribadian pada TOT pada malam hari ini, dan nanti kita beri waktu kurang lebih 15 menit, ya Mas Dodi, untuk para peserta yang bergabung di dalam Zoom untuk melakukan tes kepribadian, ya. 15 menit, Mas. Juga 15 menit, Mas Dodi, meskipun tadi juga ada yang sudah WA ke saya, Mas Bayu, apakah boleh saya mengisi duluan untuk yang tes kepribadian? Oh, saya jawab silahkan, tidak apa-apa. Artinya nanti pada waktu TOT panjenengan bisa mengerjakan yang lain. Begitu ya, Mas Dodi, ya. 15 menit cukup, ya. Ada 40 40 pertanyaan, ya, yang nanti akan peserta Zoom ini isi, ya. Mungkin 20 menit ya, Mas? Boleh, silahkan. Kurang lebihnya 15 sampai 20 menit.
Linknya belum dikirim, Mas Yudi. Link untuk tes kepribadian. Tes kepribadian itu ada di buku kerja, Bapak. Oh, buku kerja. Buku kerja. Jadi mulai bab 3 ini Bapak, Ibu, Romo, Suster Buder sudah memegang buku modul KPHB ya. Tidak perlu menggunakan link. Jadi langsung hands on. Oh. Kita langsung praktek ya, kita langsung mengerjakan di tempat masing-masing ya. Nah, seperti itu. Sudah ada di buku masing-masing, Mas Bambang. Wah, saya belum ambil bukunya. Oh, Banyumanik belum ambil? Sama, saya juga enggak punya buku. Oh, ono koncone. Kita Ya udah. nyimak saja. Menyimak saja. Ya, siap. Untuk yang lainnya, apakah ada yang belum menerima buku dan belum membawa buku? Saya belum menerima buku. Khusus. Ada. Bedono juga belum, Pak. Oh. Bagaimana baiknya Mas Bayu? Apakah mau dibacakan bagaimana? Panjang ya, bacakan ya. Silakan Mas Yudi, kalau mau dibacakan silakan. Cuman panjang itu Mas Yudi. Ya, kayaknya juga nggak efektif kalau dibacakan ya. Ya, betul. Ya. Mendengar saja. Mungkin ada dari peserta yang Dipandu sudah saja Mas ada Bayu. bukunya dalam. Monggo dipandu saja. Kalau eman-eman buku bagus-bagus diorek-orek pakai pensil aja nggak apa-apa, nanti bisa dihapus. Ora Romo narasumber. Mas Bayu, apakah bisa share screen file? Bisa Romo, silakan Romo, kalau mau share screen Romo. Bentar, saya stop dulu. Enggak, Mas Bayu. Di grup fasilitator sudah komisi keluarga sudah saya bagikan Mas Bayu, bisa dibuka bagian yang bagi memfasilitasi teman-teman yang belum membawa buku. Sambil Mas Bayu mempersiapkan, Ya, mungkin saya yang proses. sudah pegang buku sudah bisa mengisi. Ya. Sambil Mas Bayu mempersiapkan, yang sudah pegang buku, monggo diisi dulu, jawab dulu. Kalau eman-eman tadi pakai pensil aja.
Bagi yang memegang buku, silakan diisi dimulai halaman 26 G, atau di bagian buku kerja peserta, warna biru dan pink juga ada. Yang mau beli buku bisa menghubungi sekretariat parokinya masing-masing supaya bisa dipesankan di Coffee Campan. Bagaimana Mas Bayu? Bisa atau ada kendala untuk Sebentar, Romo. menampilkan? Oke. Bisa, sebentar. Lagi proses download, Romo.
Sakit Mas Bayu. Romo, suster, bruder, ibu bapak, tentunya saya keterbatasan dengan layar ini. Ini salah satu contoh di dalam pengisian tes kepribadian yang nanti juga akan diberikan oleh para calon pasangan, calon manten yang akan mengikuti pelaksanaan KPAB. Jadi para peserta diminta untuk mengisi, ya, ada 4 statement. Misalkan nomor 1 ini, nomor 1 ada 4 statement, ada A, B, C, dan D. Suka pamer, memperlihatkan apa yang gemerlap dan kuat, terlalu bersuara, suka memerintah, mendominasi, kadang-kadang mengesalkan antar hubungan orang dewasa, kemudian menghindari perhatian akibat rasa malu, dan yang D, memperlihatkan sedikit emosi atau mimik. Nah, nanti Bapak dan Ibu, Romo, Suster, dan Bruder memilih dari 4 pernyataan ini, mana yang menurut panjenengan semua yang cocok. Nanti tinggal dipilih salah satu, dicontreng ya, dicentang atau disilang, monggo silahkan, tidak apa-apa. Ya. Terus kemudian yang nomor 2, sama, ada 4 pernyataan, kemudian para panjenengan semua bisa memilih, mau memilih A, B, C, atau D. Misalkan di nomor 2 ini, kekurang teraturan, mempengaruhi hampir semua bidang kehidupannya. Ya, kemudian yang B, merasa sulit mengenali masalah dan perasaan orang lain. Kemudian yang C, sulit memaafkan dan melupakan sakit hati yang pernah dilakukan atau biasanya mendendam. Atau yang D, cenderung tidak bergairah, sering merasa bahwa bagaimanapun sesuatu tidak akan berhasil. Itu dari 4 ini, mana yang mendekati, ya? Kalau tidak ada, paling tidak yang mendekati, ya, mendekati dari 4 kepribadian dari panjenengan semua. Begitu seterusnya sampai 40 pertanyaan, kemudian diisi. Nah, gambarannya seperti itu. Sehingga nanti di dalam kita memberikan kepada para pasangan, panjenengan semua bisa sudah tahu dulu, oh ternyata karakter saya yang dominan itu apa, ya, nanti dijumlahkan. Setelah itu dijumlahkan, di kolom di terakhir itu nanti akan diminta untuk menjumlahkan, ya, yang pilihan A-nya berapa, yang memilih B-nya berapa, yang C-nya berapa, yang D-nya berapa. Tuh. Begitu ya Mas Dodi ya? Ya, betul. Kalau Mas Dodi sendiri apa ini yang lebih banyak pada waktu tes kepribadian? Saya belum jumlah ya, Mas. Belum jumlah, oke, baik. Baru baca itu. Ya. Dari para peserta, ada yang sudah menjumlahkan? Mas Gideon ini kayaknya sudah dari Gedangan. Boleh, boleh. Bisa di-sharingkan? Silakan Mas Gideon.
Halo, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dengan Tuhan, Romo, Bruder. Selamat malam, Mas Gideon. Malam, Ya. Mas Gideon. Oke, kalau dari saya memang tidak mengisi ini secara spesifik karena memang sudah pernah mengisi sebelumnya ya. Jadi saya tahu karakter saya koleris banget gitu, dan itu sedikit cerita sangat berpengaruh dengan kehidupan rumah tangga begitu. Saya itu lebih dominan ke koleris sanguin, sedangkan istri saya sanguin tapi plekmatis. Nah, itu yang kadang sering tempuhan juga begitu ya. Gitu sih. Ya, Mas Gideon. Menarik. Karena orang Jawa dan orang Palembang ya, Mas Gideon. Iya, benar. Oke, baik. Itu salah satu contoh yang diberikan oleh Mas Gideon. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nanti bagi para peserta Zoom maupun yang saat ini mendengarkan di kanal YouTube Komsos Kevikepan Semarang, kita bisa mengisi sendiri ya. Ngisi sendiri, kemudian dari hasil tersebut nanti bisa dikomunikasikan dengan pasangannya, ya karakternya seperti apa, sehingga pada waktu memberikan materi komunikasi pasutri bisa lebih nges, ya bisa lebih nges. Oke, saya akan melanjutkan materi kita mengenai tes kepribadian, ya. Saya mohon izin share screen kembali, kemudian saya akan teruskan untuk melanjutkan materi di dalam komunikasi pasutri ini. Ngomong sama siapa itu? Ya, baik. Tadi sudah mengisi personality test, kita akan kupas lebih dalam mengenai tes kepribadian. Nah, bila yang banyak adalah option A, maka kepribadian Anda adalah sanguin. Nah, tetapi jika yang lebih banyak adalah option B, maka panjenengan memiliki kepribadian yang koleris. Sedangkan yang C adalah melankolis. Nah, dan yang terakhir adalah plekmatis, yang D. Nah, bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri orang tersebut karakternya seperti apa? Ini salah satu contohnya adalah melankolis. Dia itu cenderung introvert, ya, orangnya sangat tertutup, sangat-sangat tertutup. Bahkan bisa dikatakan dia taat dengan aturan. Segala aturan SOP dia akan lakukan. Suka membuat rencana yang detail sebelum bertindak, sehingga pikirannya itu membuat perencanaan 1, 2, 3 dan sebagainya, ya. Suka dengan detail dan termasuk pemikir yang perfeksionis. Semuanya harus sempurna, ya. Semuanya harus bisa dilakukan secara cermat, rinci, ya, rigid ya bahasanya, dan bahkan mungkin sampai plan A, plan B dan sebagainya. Itu orang-orang yang melankolis. Nah, bagaimana bagi kita yang memiliki kepribadian, bagaimana cara kita jika orang tersebut memiliki kepribadian melankolis? Tentunya kita memiliki tips ya. Kalau melankolis dasarnya bersifat tertutup. Walau begitu, mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Nah, ini kelebihannya. Jadi orang melankolis itu karena sangat detail, dia memiliki kecerdasan yang tinggi dan memiliki daya seni, ya, daya seni yang dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi sayangnya orang-orang melankolis itu sangat pesimis, ya. Kalau dikasih challenge atau tantangan, dia karena pemikir ya, karena pemikir terkadang dia harus iso gak ya, mampu gak ya. Nah, itu pembawaan dari melankolis. Tetapi kita juga tidak boleh melihat mereka sebagai dari sisi yang lain, dari sisi yang negatif. Terkadang mereka juga suka mendengarkan pendapat orang lain. Jadi bagi kita yang
ingin atau mau cara berkomunikasi melankolis, tentunya kita bisa memberikan saran. Cobalah memberikan saran dan masukan kepada mereka. Namun ingat, mereka juga memiliki sisi sensitivitas mereka. Ya, contohnya Dita. Dita itu melankolis ya, ya kelihatan. Nah ini ya. Nah, bagaimana cara berkomunikasi yang melankolis? Nah, karena mereka sangat detail, mereka sangat menghargai janji dan waktu. Jadi, jangan lupakan janji Anda kepada mereka. Apabila Anda pelupa, wah, itu bisa berabe. Ya. Minta tolong pada mereka supaya menjadi pengingat. Nah, jadi istilahnya reminder. Karena mereka memiliki agenda yang sangat detail dan lengkap. Kemudian, mereka pasti akan senang bila dapat menolong. Ya, contohnya dengan cara jangan pernah kecewakan orang-orang melankolis. Ya, karena kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak percaya diri. Seringkali, sering-seringlah untuk menyemangati, mensupport mereka, sehingga jangan sampai justru malah dijebloske ya, justru berikan semangat, motivasi, dan jangan sampai pada waktu gagal jangan ditertawakan ya. Kemudian berilah saran yang membangun. Itu cara kita berkomunikasi dengan orang yang berkepribadian melankolis. Nah, kepribadian yang berikutnya adalah koleris ya, atau kolerik. Koleris ini merupakan gambaran orang yang tidak suka basa-basi ya. Mereka cenderungnya ekstrovert, ya, percaya diri. Dikasih kerjaan apa, berangkat. Dikasih tanggung jawab apa, dilakukan. Entah itu bagaimana caranya, yang penting hajar ya kalau bahasa saya. Sikat, diambil. Nah, itu cenderungnya dia ekstrovert ya, sangat kental sekali. Lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai sifat sama dengannya. Kalau bahasa anak sekarang itu sefrekuensi ya. Kalau enggak ya itu dia nggak akan mau bergaul dengan orang-orang yang bahkan mungkin tidak setipe dengan dia. Tidak selevel ya. Umumnya memiliki keinginan yang besar, cita-citanya besar ya, mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Nah, dan yang tidak kalah penting, fokus dengan tujuan. Saya mau berangkat ke Jakarta ya ke Jakarta hari ini. Kalau mau diajak ke Jogja nggak mau, ke Jakarta ya ke Jakarta ya. Kalau misalkan mau sesuatu ya akan dikejar sampai dapat ya. Itu yang memiliki ciri-ciri orang yang koleris. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki kepribadian koleris? Nah, Romo, Bruder, Suster, Ibu dan Bapak, karena koleris itu memiliki sifat yang keras dan dia mandiri, orang-orang tipe ini cenderung keras kepala ya. Sisi negatifnya seperti itu, sangat keras kepala, susah diatur ya. Karakternya ngatur kok diatur. Paribasanya seperti itu ya. Kompromi adalah hal yang sulit bagi mereka. Artinya kalau memang tidak bisa kita bisa memberikan argumentasi yang bisa diterima dan bahkan tidak menguntungkan bagi mereka, bagi dia, wah tinggal ya, nggak akan digubris. Nah, tentunya dengan hal itu kita memiliki tips bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki sifat koleris. Contohnya seperti ini. Orang koleris itu tidak peka. Jadi jangan menuntut orang koleris itu care dengan Anda, care dengan kita, ya. Karena sifat mereka yang egois itu terkadang membuat mereka lebih mementingkan dirinya sendiri, ya. Ya udah, saya fokus kepada tujuan saya. Saya hari ini mau ke Jakarta. Entah itu yang lainnya butuh bantuan, tidak dia pedulikan. Nah, tentunya bagi kita yang sudah tahu dan sudah mengenal dengan kepribadian orang-orang seperti koleris itu, kita perlu bersabar menghadapi mereka. Ya, jangan langsung digabres, jangan, sabar. Mereka lebih senang bila Anda itu berbicara langsung tanpa bertele-tele. Oke, tujuannya apa? Nggak usah muter-muter gitu ya. Malah mereka membuang-buang waktu ya bahasanya. Bertele-tele itu mereka akan tidak suka. Nah, oleh karena itu bersabar pula bila mereka sering tidak betah mendengarkan curhatan. Mereka ngomong. Ya. Orang-orang koleris itu orang-orang yang suka ngomong daripada mendengarkan. Nah, kalau orang yang suka bagaimana tempat curhat nanti di slide berikutnya ada ya. Jadi pilihlah waktu yang tepat untuk bercerita dan perhatikan suasana hati orang-orang
koleris. Nah, berikutnya orang-orang sanguin. Nah, ini menarik ini. Bagi saya ini orang-orang yang memiliki kepribadian yang sangat ceria, optimis, riang, lincah di dalam suatu komunitas atau kegiatan organisasi dia menjadi warna baru ya, menyukai petualangan. Orangnya suka tantangan. Terkadang karakter ini sangat banyak ya, paling umum bagi sebagian orang. Nah, dan bisa juga karakter ini juga mendominasi bidang-bidang politik, bidang-bidang bisnis, dan juga olahraga. Ini yang saya juga salut dengan orang-orang memiliki kepribadian sanguin, karena mereka ceria, tidak pernah sedih, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang sanguin? Tentunya karena mereka orang yang senang bicara, kita harus menyediakan telinga untuk mendengarkan cerita atau lelucon menarik yang terkadang itu mereka lontarkan terus-menerus ya. Hari ini cerita mengenai kejadian, kemudian besoknya ketemu cerita itu lagi gitu. Ya. Jadi kalau mau berteman atau bisa diterima dengan orang sanguin ya tentunya kita harus mendengarkan apa yang mereka omongkan. Walaupun begitu, terkadang mereka juga bisa bercerita tapi juga bisa menjadi pendengar yang baik ya. Kita upayakan untuk menjadi mereka kan butuh teman ngomong sebetulnya. Kan nggak mungkin mereka ngomong dengan benda mati. Tentunya dengan kehadiran kita, orang-orang sanguin ini butuh didengarkan. Nah, bagaimana dengan kelanjutan dari sanguin? Nah, karena sanguin ini sangat ceria, riang. Nah, ini mereka itu mudah lupa, gitu. Tidak sakit hati seperti melankolis. Wah, orang sanguin itu gampang sekali memaafkan. Misalkan contoh, kita janjian mau ke rumah makan misalkan. Oh, ya saya lupa. Nah, itu orang sanguin ya sudah, lupa ya sudah. Tapi kalau beda dengan orang melankolis, dipikir terus itu ya, sampai jambul uanan itu ya. Nah, itu yang perlu kita sikapi bersama ya. Orang-orang sanguin itu mudah sekali lupa. Sangat ceria, tetapi juga suka lupa. Lupa terhadap jadwal dirinya, lupa terhadap bahwasanya dia punya janjian dengan pasangannya, bahkan mungkin janjian dengan anaknya. Itu kita kalau sudah tahu dengan karakter sanguin itu, paling tidak perlu memaafkan. Ya. Menerima mereka apa adanya, berani menerima, membuka hati kita, oh ternyata kepribadian sanguinnya seperti itu. Ya. Kemungkinan besar mereka tidak sengaja, tidak sengaja kok setiap tahun, tidak sengaja kok setiap hari. Nah itu yang namanya karakter ya, pemberian anugerah dari Tuhan ya seperti itu. Kita harus memaklumi jika pasangan kita memiliki karakter yang sanguin. Belajarlah memaafkan, menerima mereka apa adanya. Wah, memaafkan nih Mas Bayu, Mbak Deta, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi dengan adanya mengikuti TOT ini jadi ingat, oh ya ternyata ada sisi positifnya, pasangan kita memiliki yang sanguin ya, karena dia akan riang, ceria dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini flegmatis nih, wah ini salah satu karakter yang unik juga ya. Pembawaannya tenang, gitu. Saking tenangnya bahkan bisa dikatakan itu cenderung pasif ya, kalau bahasa saya, menghindari konflik. Setiap kali ada perdebatan, pendapatmu apa? Ya, saya manut. Nah, terkadang itu yang menyebabkan kita, kalau pasangan kita itu pragmatis. Apa-apa, mau makan di mana? Bu, manut. Nah, mau makan hari apa? Ya, manut. Nah, itu yang orang-orang pragmatis itu cenderung memang seperti itu ya, menghindari konflik. Sering juga mereka menjadi penengah dalam suatu masalah. Karena orang pragmatis itu sangat menghargai hubungan relasi personal antara manusia. Karena sifatnya yang cinta damai. Nah, tentunya bagi para peserta TOT ini, saya berharap pasti di karakter pragmatis itu ada di panjenengan semua ya. Mau melayani, mendengarkan umat yang berkeluh kesah, menerima peserta KPHB yang bertanya, itu kan salah satu kelebihan dari karakter pragmatis ini. Senang melakukan membantu ya, istilahnya sifatnya itu penolong, sifatnya penolong. Nah,
Tapi terkadang karena sering menolong itu, mereka jadi merusak hubungan dengan pasangannya. Ya, misalkan janjian dengan salah satu komunitas, oh ya, terus janjian dengan istrinya, ya. Nah, itu kan bisa menjadi konflik. Ternyata karakter kita bisa juga merusak hubungan kita. Akhirnya relasi dengan pasangan menjadi renggang. Nah, itu yang perlu seringkali kita harus mengatur ya karakter kita supaya kita bisa menempatkan kapan karakter ini kita gunakan terhadap pasangan kita. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang memiliki kepribadian pragmatis ini? Tipe pragmatis ini orang yang sangat tertutup dan diam. Mereka terkadang tidak menuntut, ya, manut, kalem, bahkan mungkin seringkali lambat. Ya, jadi melakukan sesuatunya itu ya sudah, mereka bisanya tahap demi tahap. Ya, kalau dipaksa juga nggak akan bisa. Kalau janjian telat, ya itu wah, apalagi kolaborasi dengan sanguin itu jos nanti ya. Pragmatis dengan sanguin itu masih wah menarik itu nanti. Nah, mereka jarang sekali mengeluarkan ide atau perasaan jika mereka tidak yakin terhadap seseorang. Ya, jadi orang-orang pragmatis itu sangat baik, tetapi dengan sifat ini mereka terkadang tidak bisa terbuka dengan orang lain. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang pragmatis itu sangat baik dan cenderung bahagia. Mereka sangat menyenangkan. Mereka pun juga tidak menuntut. Kalaupun diajak kemana dia akan mengiyakan. Walaupun begitu, kita tidak boleh sesuka hati kepada mereka ya. Terkadang orang-orang pragmatis itu yang bahkan mungkin menjadi ingin dihargai juga. Mereka juga perlu kita hormati juga keberadaannya mereka di dalam komunitas maupun di pasangan kita. Nah, Romo, Bruder, Suster, Ibu dan Bapak, karena orang pragmatis itu cenderung tertutup, jadi jangan pernah memaksa mereka untuk bercerita kepada Anda. Ya. Jangan pernah dipaksa. Jika mereka sudah merasa nyaman, mereka pasti akan bercerita dengan sendirinya. Ya. Contohnya pada waktu APP ya. Ya, pada waktu APP kan terkadang nanti orang-orang pragmatis itu pasti kelihatan nih. Mau cerita itu mesti ndredeg gitu. Degan gitu. Kadang bahkan nggak mau datang ya di pertemuan APP ya. Nanti suruh cerita, suruh sharing. Beda dengan orang yang sanguin atau koleris. Wah, malah Mas, ini kok nggak ada pertemuan APP ya? Nah, pertemuan APP-nya kapan ini? Nah, itu malah beda ya. Tapi orang-orang pragmatis malah mending. Nek iso nggak ada pertemuan tapi nggak sharing. Nah, itu yang karakter dari pragmatis ini. Nah, melihat gaya mereka itu sangat santai ya. Santuy. Kalau sangat santuy sekali, kita terkadang emosi. Kita itu sedang nyiapin persiapan KPP, kita sedang nyiapin registrasi, ada weekend untuk aftercare misalkan. Orang pragmatis, posek lah, isik suwi kok, posek lah, masih lama ya. Itu yang akhirnya membuat kita pun juga bisa membuat diri kita jengkel ya pada orang-orang pragmatis. Tetapi jangan tidak perlu marah ya. Kalau kita sudah tahu karakter pasangan kita atau teman kita, oh ternyata orang ini pragmatis. Nah, berhubung mereka tipe orang yang cinta damai, jangan sampai membuat mereka kita libatkan dalam keributan. Mereka pasti akan menghindar. Ya, mereka pasti akan menghindar karena membuat hati mereka tidak nyaman. Jika ada sesuatu yang tidak disukai, lebih baik dibicarakan baik-baik. Ya, tidak perlu marah-marah di depan mereka. Kalau perlu diajak secara personal. Ya, karena orang-orang pragmatis itu sangat-sangat sekali menghargai persahabatan. Ya, persahabatan bagi mereka sangat diutamakan. Nah, refleksinya dari ini adalah setelah berusaha mengenal diriku dan pasanganku, aku menilai diriku masuk dalam tipe kepribadian apa, karena apa. Nah, ini juga menjadi bekal bagi para calon pasangan untuk mengenal dirinya dan pasangannya, ya. Karena di dalam kepribadian itu nanti akan diketahui ya, ternyata pasanganku adalah melankolis, ternyata pasanganku adalah sanguin. Nah, refleksi berikutnya adalah pasanganku masuk dalam tipe kepribadian apa?
Karena apa? Nah, bagaimana cara yang tepat bagiku berkomunikasi dengan pasangan? Bagaimana cara yang baik atau cara yang mujarab cara berkomunikasi dengan pasanganku? Nah, karena menurut kami pernikahan ya menyocokkan terus-menerus ya. Kita menyeimbangkan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu akan kita berproses bersama. Nah, berikutnya adalah kata kunci dari perbedaan kepribadian. Setelah kita tahu kepribadian kita bagaimana, dan kita sangat berbeda dengan pasangan kita, latar belakang kita, keluarga, pendidikan, bahkan mungkin lingkungan yang berbeda, tentunya kita harus bersyukur keberbedaan itu dan keunikan itu yang akan mengembangkan pribadi kita masing-masing. Mengembangkan karakter kita bersama. Artinya saya dan pasangan saya tentunya akan berkembang bersama. Misalkan saya yang dulu orangnya selalu pelupa, tentunya dengan adanya pasanganku yang orangnya sangat detail dan selalu ingat, pasti akan lebih baik lagi. Tidak sembrono, tidak selengean. Itu membuat kepribadianku juga berkembang, kepribadian saya juga berkembang. Tetapi perlu juga ingat, kepribadian itu juga bisa menghancurkan keluarga. Ya, saya harap para peserta KPHB nanti disadarkan, wah ternyata pasanganku itu beda. Ya, itu yang harus disyukuri. Ya, keberbedaan dan keunikan itu harus dikembangkan bersama. Justru akan membuat kita saling berkorban. Ya, kalau cinta itu membutuhkan pengorbanan dari kedua belah pihak. Cinta itu selalu mendorong pasangan untuk memahami pasangannya dan membantu pasangan menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Mengubah diri pribadi terlebih dahulu. Tentunya saya tidak bisa merubah pribadi istri saya, pasangan saya tidak bisa. Justru saya yang menyadari kekurangan saya. Oh, ternyata saya orangnya sanguin, pelupa. Otomatis saya perlu merubah diri saya supaya saya bisa mengembangkan pasangan saya. Nah, kalau melankolis ini juga sama. Beda, terkadang juga untuk masuk ke sebuah komunitas yang baru, mereka pasangan yang melankolis itu pasti akan tidak langsung in ya, harus pelan-pelan dulu. Ya, bahasanya kalau dengan karakter sanguin dan phlegmatis itu kan lebih cepat ya, lebih cepat baur, mencair, kenal dengan orang langsung bisa, oh ya. Tapi kalau orang melankolis kan tidak, mereka harus step by step dulu. Nah, itu yang harus kita support ya. Kita dorong kalau pasangan kita memang tahu pasangan kita adalah melankolis. Ya, kita perlu berjalan bersama. Senantiasa mendorong masing-masing pasangan memiliki harapan baik untuk keluarga yang akan dibangun. Nah, Romo, Bruder, Suster, Ibu Bapak, dan para pendengar Komsos KVKPAN Semarang, terima kasih sudah mendengarkan ya cerita kami. Mohon maaf jika ada salah kekurangan kata, dan waktu saya kembalikan lagi ke Mas Dodi ya. 1 jam 15 menit ini Mas Dodi. Ya, matur nuwun Mas Bayu, Mbak Dita, sangat luar biasa sesi pada malam hari ini. Di samping kita bisa membagikan kepada calon peserta KPHB yang kita kawal besok, tapi kita juga bisa belajar di sini. Mas Bayu dan Mbak Deta, apakah masih bisa ada pertanyaan di chat ini? Apakah masih bisa membantu jawab? Ya, masih bisa. Bisa ya? Yeah. Ini ada pertanyaan dari Pak Ismianto. Pak Ismianto dari mana, Git? Pati ya? Girisonta, Pak. Monitor. Dari Girisonta. Oh, Girisonta, mohon maaf. Ini ada pembicaraan di chat. Pembicaraan di chat ini mau dijawab atau mau disampaikan hanya di chat saja, Pak Ismianto? Ayo monggo, tentunya kalau perlu jawab karena yang kami tidak tahu betul. Baik, yes. Jadi ini saya bacakan.
Bentar ya. Apakah setiap kepribadian seseorang itu rigid, sanguinis, koleris, melankolis, flegmatis, atau kepribadian seseorang dapat merupakan perpaduan 2 atau 3 tipe kepribadian tersebut? Pertanyaan pertama. Kedua, mungkinkah dalam mengenal tipologi seseorang kita tidak hanya mengacu pada teori Immanuel Kant? Ini buku teori tentang tipologi ya dari Immanuel Kant tersebut. Kemudian ini ada jawaban sudah dijawab atau tanggapan ini dari Mas Yulianto Semarang Indah. Saya mengenal tes 4 jenis kepribadian melalui buku Personality Plus. Sepertinya daftar pertanyaan dalam buku KPHB berbeda dengan buku Personality Plus. Apakah buku referensinya berbeda? Jadi mungkin siapa yang bisa menjawab, Mas Bayu atau Romo Ivan? Atau Mas Bayu semua? Yang pertama dulu. Ya. Tidak apa, kalau Romo Ivan nanti yang kedua boleh Mas. Yang kedua. Ya, kami akan bantu jawab yang ini ya. Apakah bisa jika bisa karakter manusia itu ada 2 perpaduan ya? Ya, bisa 2 sekali. Perpaduan atau lebih ya? 4 jenis kepribadian ini apa bisa? Ya, bisa sekali Mas Yudi. Kalau boleh kami berbagi, kalau saya itu karakternya adalah koleris sanguin ya. Koleris sanguin sehingga dominan adalah kolerisnya, kemudian sanguinnya lebih kepada sering lupa, tapi juga sering ngaturnya membuat orang itu menjadi lebih sakit hati ya, lebih sakit hati. Dan sehingga terhadap pasangan pun juga berimbas ya, apalagi pasangan saya sangat melankolis dan koleris. Perpaduannya sangat berbeda sekali, jauh sekali ya. Kalau bisa dikatakan saya bisa, kalau ada persoalan ya sudahlah, ngapain harus diperpanjang lagi ya. Tapi kalau istri, Deta ini enggak, harus duduk bareng, diselesaikan satu demi satu, kemudian harus menguras energi. Wah, itu membuat jadi gitu ya, Deta ya. Iya, bisa. Jadi bisa juga perpaduan ya. Lebih dari 1. Orang koleris, terus kemudian melankolis juga bisa. Orang melankolis, koleris itu contohnya kalau masuk di komunitas nggak bisa. Nggak bisa langsung. Terus terkadang melihat orang itu dari sisi dirinya sendiri. Gitu ya. Terkadang sering juga ngejas orang ini mesti begitu. Nah, jadi saya harus observasi, lihat orang ini bagaimana, baru bisa dekat. Maka berbeda dengan Mas Bayu yang cepat banget dari anak kecil, remaja, kemudian orang dewasa itu dia bisa cepat. Kalau saya enggak. Gitu. Jadi memang kita berbeda ya. Kemudian kalau Mas Bayu itu karena dia sanguin, jadi segala sesuatu tuh kalau dimintai tolong orang itu ya lah. Itu yang saya masih mengeluhkan. Tapi ya karena kalau menurut saya iya bisa enggak, kalau enggak mending kamu enggak usah gitu. Nah itu juga kita berdua juga sama-sama ngaturnya. Loh kamu aku ngatur kok kamu ngatur, lah saya juga ngatur kok kamu ngatur gitu. Jadi kadang tuh masih ya seperti itu. Jadi intinya memang bisa ya, bisa misalnya orang koleris itu semi sanguin ada. Terus kemudian orang flegmatis juga melankolis. Wah, itu aduh itu kalau orang melankolis dan flegmatis itu agak ya unik juga ya. Gitu. Jadi memang bisa. Di Personality Plus itu ya. Ya. Di Personality Plus itu pada waktu kami mengikuti bersama di awal itu karakter saya adalah KP ya, koleris flegmatis. Karena memang ada kurang rasa percaya diri di dalam diri saya. Kemudian setelah berproses diolah lagi, tentunya malah bisa di sanguinnya ya. Jadi flegmatisnya diturunkan, bisa diturunkan sehingga paling tidak bisa menyeimbangkan dengan Deta yang agak melankolis itu ya. Kalau dengan KP-nya nanti malah tidak percaya diri nanti ya. Kalau akhirnya diubah, kita berproses, saya pribadi berproses, ternyata lebih condongnya koleris sanguin dan ada flegmatisnya ya, sedikit. Begitu Mas Yudi. Baik, matur nuwun Mas Bayu. Pak Ismianto sudah cukup nggih penjelasan dari Mas Bayu?
Ya, jelas. Berarti di sini ternyata kepribadian itu kalau menurut penjelasan Mas Bayu dan Mbak Dita tadi itu berubah sesuai dengan bagaimana kita bergaul, kita belajar begitu. Mas Anwar. Mas Anwar, terus Mas Bayu ini. Mungkin jawaban Mas Bayu ini juga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Budi Cahyo Santoso. Perlu diperhatikan bahwa kepribadian seorang bisa saja berubah sejalan dengan keinginannya untuk memperbaiki diri atau mengatasi kelemahannya. Bahkan watak atau gawan bayi tersebut bisa dikelola karena tuntutan pasangan atau lingkungan kerja. Bisa diterima Pak Budi Cahyo, nggih? Pak Budi Cahyo yang ngechat tadi, monitor? Iya, bisa. Ya. Iya, sudah ya Pak ya, sudah cukup jelas, nggih. Terima kasih. Baik. Jadi dijawab jawabannya Mas Bayu, penjelasannya ini bisa menjelaskan 2 pertanyaan sekaligus. Kemudian yang dari Pak Yulianto Semarang Indah, mungkin yang bisa bantu Romo Ivan, sakit bantu Romo? Langsung pemateri saja, Pak Dodi. Dalam? Langsung pemateri saja. Langsung materi ya. Ya. Mas Bayu. Baik. Ya. Kalau dikatakan apakah pertanyaan di modul KPHB mengenai kepribadian ini sama dengan buku yang ada di Personality Plus, bisa dikatakan 11-12 ya. Tetapi perlu diingat karena ini modul KPHB ini dipergunakan untuk pastoral gereja di dalam pelayanan, tentunya ada beberapa untuk pendampingan seri-serinya nanti kan. Tentunya ada beberapa yang diadopsi ya. Tentunya ada beberapa yang diadopsi, di custom sesuai dengan ciri khas dari gereja lokal. Sehingga tentunya kita merujuk referensi kepada salah satu buku Personality Plus, betul, tapi tidak semuanya kita adopt ya. Kita custom, kita olah, kita proses sehingga kita sajikan di dalam modul KPHB ini. Begitu, Bapak. Matur suwun. Pak Yulianto, ya. Cukup ya Pak Yul? Ya, cukup. Matur suwun Pak Dodi, Pak Bayu. Terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Yulianto yang kedua juga untuk anak-anak sudah juga bisa terjawab dengan jawaban yang pertama, nggih Pak Yul. Kemudian pertanyaan terakhir yang saya lihat di chat ini adalah dari pasangan Justinus Junadi Pati. Apakah tes kepribadian ini dilaksanakan awal kursus atau sesus jadwal sesuai maksudnya ya, sesuai jadwal materi saat disampaikan karena dalam hal sesuai Pak, maksudnya sesuai. Oh ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Langsung ke hal teknis. Pasti para peserta yang ada di Zoom ini dan pendengar yang ada di kanal YouTube Komsos Kefikman Semarang membayangkan bagaimana ini teknis pelaksanaan di dalam menggunakan modul atau buku kerja di KPHB yang baru. Tentunya para peserta diajak untuk berdinamika bersama. Jadi pada waktu mereka mengikuti sesi awal sampai kemudian mengikuti sesi komunikasi pasutri ini, mereka langsung mengisi dengan pasangannya. Ya. Mereka mengisi dengan pasangannya, kemudian mereka akan berbagi kepada pasangannya. Oh, Duk, misalkan, Duk, ternyata pasanganku seperti ini lah. Pasanganmu apa? Apakah sama? Nah, itu yang nanti akan diolah bersama sehingga para peserta mengetahui ternyata, oh pasanganku melankolis, koleris. Oh ternyata pasanganku adalah koleris sanguin. Itu yang perlu disadarkan kepada para peserta KPHB. Karena perlu para pendengar para panjenengan ingat nanti di modul KPHB ini juga akan membahas mengenai manajemen konflik. Itu yang bisa dikatakan sebagai salah satu pemicu di dalam hubungan berkeluarga, hubungan suami istri. Hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang bisa besar. Hal cara meletakkan sabun atau cara menggunakan pasta gigi itu bisa menjadi keributan yang bisa berujung kepada
menghadap ke Romo Ivan atau Mas Dodi, timnya Mas Dodi ya, bidang 2. Mudah-mudahan tidak. Itu yang perlu diantisipasi bersama. Jangan sampai dengan adanya kepribadian yang kita miliki justru malah membuat keluarga kita hancur. No, ya jangan sampai. Justru malah kita bersyukur, wah ternyata pasanganku berbeda nih. Ternyata Tuhan itu mengutus pasanganku untuk benar-benar melengkapi. Itu yang perlu disadari oleh para pasangan yang nanti akan menikah. Jangan sampai hal-hal kecil itu menjadi hal yang besar sehingga mereka malah masuk ke family care center. Jangan sampai ya, jangan sampai. Justru malah kita harus bahagia ya, sebagai pasangan suami istri di gereja Katolik harus bahagia, harus sukacita. Begitu Mas Dodi. Mbak Dita Ya, tambahan. boleh saya. Ini yang materi 3 komunikasi pasutri ini yang karakter 4 itu memang dari dulu. Iya, karakter 4 memang dari lalu belum ada. Belum ada ya. Jadi ini kayaknya bagus sekali ya, bagus sih. Karena setelah itu nanti pasangan bisa membawa itu ya, bekal itu setelah mendapatkan di KPHP ini konseling pranikah. Kalau kami di Banyumanik ada konseling pranikah. Nah, biasanya itu mereka itu datang itu dengan bingung gitu. Aku tuh sudah siap apa belum ya? Akhirnya kan rodok ngambang lagi setelah setelah KPP itu ya. Nah, terus gimana lah dengan 4 karakter yang bisa ini kan otomatis mereka bisa menyadari bahwa mereka punya perbedaan gitu kan. Kemudian tadi dari tes kepribadian itu akhirnya terus bagaimana keberbedaan itu bisa menguatkan mereka ya. Dengan seperti itu mereka mau belajar berproses bahwa ya memang pasanganku itu ya seperti itu. Yang pertama bisa menerima, kemudian yang kedua terus berproses, belajar terus seumur hidup karena memang ini kontraknya kontrak mati ya. Jadi kalau kita sudah memilih pasangan ya kita harus seumur hidup belajar terus dengan proses lah. 4 karakter ini yang bisa membantu mereka untuk bisa maksudnya ketika terjadi konflik untuk bisa lebih menyadari, bisa lebih mengerti gitu. Nah itu mungkin bagus ya. Yang ini ada tambahan ini yang baru. Ya, terima kasih Mbak Dita. Memang ini sangat memberkati sekali untuk tim KPHB atau tim KPP ini, karena memang yang dulu nggak ada ya. Jadi mungkin tidak hanya untuk calon pasutri, tapi juga untuk pasutri-pasutri yang sudah lama, tapi masih belum menemukan jati dirinya, masih sok bentik dan sebagainya. Ini bisa buat sinau ini bahwa ternyata 4 kepribadian ini memang bisa terjadi pada siapapun, pada pasangan siapapun, bukan untuk memutuskan berpisah karena beda kepribadian, tapi memang harus bisa mencari persamaan atau mengkonekkan biar satu frekuensi ya Mas Bayu istilahnya tadi ya. Gitu. Iya, betul sekali. Pak Temuan, ada pertanyaan lagi? Mungkin saya kasih 1 pertanyaan kalau memang ada yang mau bertanya. Langsung saja. Masih ada waktu. Mas Dudi. Mas Bambang. Ya. Terima kasih sekali Mas Dudi kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kan kebetulan kami ini ya pasangan suami istri Bambang Endang itu sebagai salah satu pemateri komunikasi keluarga. Ini memang menarik mengingat ada tambahan materi yang terkait dengan karakter tadi ya, sehingga para calon suami istri nantinya bisa mengenal kepribadian masing-masing. Dan ini kalau boleh saya menyarankan, buku ini sudah dipunyai calon pasangan suami istri pada saat mereka mendaftar sebagai peserta KPHB. Sehingga dengan demikian dikhususkan lagi atau ditekankan pada kepribadian. Sehingga ya mereka masing-masing mengenal kepribadian apa yang ada pada dia. Nah, dengan begitu nanti pada saat session materi komunikasi keluarga ini bisa nyambung. Dan rasa-rasanya nggak mungkin kalau seandainya ngisi yang data-data tadi pada saat
pelajaran, ya akan membutuhkan waktu, ya kayak seperti hari ini yang kita lakukan tadi, itu kan artinya stuck kan, nah, itu. Terus kemudian apa namanya? Ya itu saja, mungkin itu saja dulu yang ingin saya usulkan saja supaya si calon pasangan suami istri pada saat mendaftar mereka sudah mendapatkan bukunya sehingga mereka bisa secara tidak langsung bisa mengenal kepribadian masing-masing sehingga nantinya si perempuan dan laki-lakinya, oh saya kepribadiannya seperti kayak gini lah. Sekarang bagaimana menyeimbangkan atau mensinkronkan, ya mematchkan supaya meskipun berbeda itu bisa saling melengkapi, bukan malah menjadikan ini pisah. Itu aja barangkali Mas Dodi. Baik, terima kasih Pak Bambang Gendang sarannya. Kami teknis ya itu ya. tampung ya. Matur nuwun Bambang. Ya. Cukup ya Mas Bayu ya. Cukup Bapak Ibu semua, Romo. Sudah. Kalau cukup kita sudahi ini sesi malam hari ini, sesi yang luar biasa, dan juga mohon maaf tadi karena ada stuck sedikit karena banyak yang ternyata belum membawa bukunya dan ada yang membawa buku tapi eman-eman ngorek-ngorek. Tapi itu ya memang harus kita jalani. Baik, mohon Pak Dodi, mohon ya? maaf. Kelihatannya Ya. di kolom chat masih ada pertanyaan Pak Dodi. Ada pertanyaan? Ya, Oh, muncul satu lagi ya? ada 2 berarti. Ada 2, oke. Maaf, saya sudah nutup. Masih ada waktu. Bagaimana jika dalam mengisi tes kepribadian itu hasilnya poin A dan B bernilai sama? Kemudian yang kedua, pengalaman kami dengan materi ini sangat membantu kami dalam mengenal calon pasutri dan berkembang saat pendampingan. Ini dari Pak Yohanes Yanu dan Mbak Wiwit Prodadi. Kemudian yang terakhir dari ini masukan ya dari Bu Eni Antok YMK Prodadi juga. Jadi mungkin yang perlu dijawab yang pertama Mas Bayu. Bagaimana jika dalam mengisi tes kepribadian itu hasilnya poin A dan B nilainya sama? Monggo Mas Bayu. Oke, baik sekali pertanyaannya yang luar biasa. Bagaimana jika karakter itu bernilai sama? Tentunya nanti tidak mutlak ya, tidak mutlak misalkan koleris dan sanguin itu sama nilainya. Bisa juga di saat ini nilainya sama, tetapi di kesempatan yang lain itu bisa berbeda. Tidak menutup kemungkinan jika situasi dan bahkan mungkin usia pun pasti juga akan berubah, Mas Dodi. Contoh misalkan kalau sekarang untuk yang keluarga muda tentunya akan bergebu-gebu ya, menggebu-gebu untuk mencukupi menafkahi keluarganya ya. Pasti karakternya akan misalkan koleris dan melankolis misalkan. Itu kan perfect banget. Tetapi di saat pasangan itu sudah masuk ke kemuning senja misalkan atau masuk ke sarang kosong misalkan, tentunya karakter itu bisa berubah, bisa menjadi pragmatis dan melankolis. Nah, kalau misalkan karakter itu memang betul-betul sama, tidak jadi soal, tidak jadi persoalan. Tetapi kita sudah menyadari, pasti hati kecil kita condongnya kemana toh? Kalau misalkan koleris dan sanguin itu kok sama. Nah, itu yang bisa menjawab adalah panjenengan semua. Begitu Mas Dodi. Matur nuwun Mas Bayu. Jawabannya cukup ya Pak Yohanes Yanu dari Prodadi. Pak Yohanes Yanu dari Prodadi, monitor. Oke, Pak. Cukup. Terima kasih. Matur nuwun Pak Yanu. Oke. Karena ini waktunya sudah hampir habis. Satu lagi ada nggak tadi? Tadi ada yang menyampaikan pendapat saja, Mas. Oh, Ini tapi ada tambahan satu lagi ya, masih berkenan Mas menjawab Mas? Tidak apa-apa. Oh ternyata 2 ini dibatasi ya 2 ya, selesai. Mas Bayu sudah haus ini. Ada pasutri yang luar biasa saat ada tamu dan belum diberi minum, sang suami cukup berdehem. Istri langsung tahu bahwa minum harus segera dibuatkan.
Ini maksudnya pertanyaannya, ini termasuk karakter apa begitu ya, Pak Susilo dari Kudus ya? Langsung gue nyapi minuman. Mungkin ini punya ilmu kebatinan mungkin ya kalau menurut saya. Iya. Monggo Mas Bayu atau Mbak Deta dijawab. Jadi pada waktu mungkin gambarnya gini Bu. Jadi pada waktu saya datang ke rumah dari pulang kantor, nah langsung tersedia. Kamu tiba-tiba menyiapin teh, menyiapin apa kopi atau menyiapin makanan gitu. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira seperti itu? Apanya? Maksudnya itu karakternya apa? Karakternya apa gitu? Oh, itu mungkin kalau itu lebih ke salah satu tadi kan komunikasi orang berbeda-beda ya. Mungkin bisa dari bahasa tubuh, body language lah itu tidak perlu dengan kata-kata lah. Mungkin itu tadi identitas diri itu loh. Lebih ke situ mungkin ya. Iya. Ya, juga sih. Itu mungkin lebih ke cara komunikasi. Kalau karakter enggak ya? Mungkin pada waktu pas saya marah itu langsung pergi tidur gitu misalkan ya. Iya. Bisa juga gitu ya. Itu mungkin komunikasi ya, lebih ke komunikasi ya, cara komunikasi orang berbeda-beda lah. Mungkin salah satunya ya ini gitu. Maksud saya gini, Mas Dodi, saya hanya cerita aja bahwa kadang suami istri yang komunikasinya sudah cukup dalam, akrab itu hanya dengan bahasa isyarat itu sudah tahu. Ada tamu yang datang, udah diajak ngobrol lama, kok nanti kayak minum, suaminya cuma itu istrinya langsung tahu. Ini berarti, oh ya keluarga minum ya lali ya. Ya, kadang kalau mau marah cuma singshot itu kan, wah berarti marahnya nggak perlu diketahui anak-anak, tapi kalau suaminya wah itu langsung ngerti, istrinya paham. Kalau itu bukan marah Pak, lagi bongkar. Oh, iya. Kalau bapaknya singshot, ibunya harus tahu itu. Itu Mas Dodi itu. Itu kode ya, Pak. Kode itu Pak. Terima kasih. Ilmunya kudu dhuwur nih. Ilmunya harus tinggi. Iya, harus punya ilmu kebatinan itu. Oke, matur nuwun Pak Susilo. Ini satu lagi sudah ditutup. Mohon izin tanya, misalnya angka A20, B9, C8. Bisakah kombinasi 3 seperti itu? Dari Bu Pancawardani, Santa Maria Fatima, wah dari Banyumanik juga Mas. Kayaknya sudah dijawab tadi ya? Sudah ya, bisa. Mau diulang lagi? Ya. Bisa ya, karakter itu kombinasinya bisa lebih dari 1, 2, atau bahkan 3. Tapi yang paling dominan itu apa? Iya, itu biasanya. Kalau misalnya sanguinnya agak sedikit sanguin bisa juga, tapi yang lebih dominan koleris bisa seperti itu. Atau ada plekmatisnya sedikit bisa juga gitu. Ya itu tadi. Jadi karakter itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman, kemudian lingkungan gitu ya. Jadi memang terus berkembang. Jadi nggak pasti terus itu aja gitu. Tapi memang dasarnya ada. Hanya saja bisa berkurang, bisa bertambah begitu. Seperti itu. Jadi bisa kombinasi 3 gitu bisa ya. Hanya yang dominan itu apa, yang mana gitu. Iya, seperti itu. Baik. Ya, Mas Dodi, kalau boleh saya menambahkan untuk para peserta TOT, ini yang membuat beda kenapa kita menggunakan modul KBHB yang baru. Artinya kalau kita di zaman dahulu itu ada buku kuning ya, ada buku kuning, terus kemudian ada era buku hitam, dan yang ini sekarang ada buku era buku ini. Nah, tentunya ini yang membedakan modul KBHB kita. Kita bisa membuat atau mengantisipasi atau menyiapkan para peserta KBHB itu dengan siap ya. Dengan asumsi apa? Loh, kenapa kok misalkan ditanya, loh kenapa harus menggunakan modul KBHB yang baru? Uang modul yang lama juga masih berkembang, masih relevan. Lah, kita itu di dalam zaman yang berubah. Kita itu di dalam modernisasi yang terus berkembang. Kita juga perlu menyadari bahwa yang mau menikah itu eranya sudah lain.
Eranya Generasinya berbeda ya. ya, eranya bukan lagi zaman saya dulu, bukan lagi zaman kita dulu. Itu yang menyebabkan kita harus perlu menyadari, paling tidak dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kita bisa menyiapkan para penerus-penerus gereja, para penerus-penerus keluarga-keluarga, supaya lebih yakin dan mantap dalam menghidupi perkawinan. Itu yang menjadi motivasi kita bersama ya, untuk tetap semangat di dalam mengikuti TOT KPHB ini setiap hari Rabu. Begitu Mas Dodi. Matur nuwun Mas. Terima kasih untuk apa yang disampaikan Mas Bayu, dan terima kasih untuk kebersamaannya para fasilitator yang ada di sini. Luar biasa. Kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Mohon bisa untuk menampilkan foto semua. Mohon izin, apakah Romo Himawan dari Salatiga masih? Dan yang terakhir, berani memberi kesaksian iman sebagai Kristus atau mati. Gimana? Ketiga, gereja adalah keluarga Allah di dunia. Lebih lanjut, Paus Fransiskus mengatakan kita Gimana? Ini yang bicara siapa ya tadi? Kelihatannya bocor Pak Dodi. Oh, bocor. Baik. Ya. Oke. Saya lanjut ya. Kita siap dengan foto, tapi sebelum foto, saya mohon izin, apakah Romo Ignatius Himawan dari Salatiga masih ada di ruangan? Nggak ada, oke. Romo Tejo masih ada? Ya, ada juga. Oke, baik. Masih ada Romo Ivan, matur nuwun Romo Ivan yang mengawal terus. Malam hari ini sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini, saya nyuwun doa penutup dari Mas Bambang. Ini kakak saya ini yang luar biasa untuk menutup, dan nanti diakhiri dengan mohon berkat dari Romo Ivan. Setelah itu kita foto bersama. Setelah itu pengumuman dulu, baru foto bersama, dan dimohon setelah doa penutup jangan langsung live, nggih. Matur nuwun. Monggo Mas Bambang, waktu dan tempat. Romo, Buddha, Suster, Bapak Ibu semuanya, marilah kita akhiri pertemuan Zoom meeting pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan dan pendampingan-Mu sepanjang pertemuan pada malam hari ini, di mana kami semua sebagai pemateri KPHB yang disampaikan oleh pasangan Mas Bayu dan Mbak Deta, kiranya kami semua mendapatkan manfaat, sehingga nantinya pada saat kami dapat menjalankan dengan baik dan memberikan materi ini bagi calon pasangan suami istri yang akan masuk ke hidup berkeluarga. Terima kasih pula atas penyertaan dan pendampingan-Mu sehingga kami semua dalam keadaan sehat, dan kami semua akan beristirahat pada malam hari ini. Dampingi dan sertailah kami Bapak, agar kami semua dapat menjalankan tugas kami untuk hari-hari mendatang. Mohon berkenan, Romo Ivan, Tuhan untuk memberikan dan bersamamu. Semoga Allah yang penuh kasih berkenan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua, segala rencana baik dalam pelayanan kita dan istirahat malam kita hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Romo Ivan, matur nuwun Mas Bambang. Mbak Epi, ada pengumuman? Enggak sih Pak. Paling nanti yang tanggal Rabu mendekati Kamis Putih, Bapak Ibu masih bisa atau sudah sibuk dengan acara Tri Hari Suci? Semoga masih bisa semua, nggih. Masih bisa. Oke, itu aja sih Pak. Mengingatkan setiap Rabu aja. Ya. Untuk acara workshop asesor, ada yang mau disampaikan Mbak?
Boleh ya di sini ya, Pak. Oke, Bapak Ibu yang belum mendaftar, monggo bisa segera mendaftar karena ini per malam ini sudah 58 peserta yang mendaftar. Kita membatasi sampai 100 aja sih, Bapak Ibu. Pengaten. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Eti. J. Romo Ivan, ada yang mau disampaikan, Romo? Cukup saya rasa. Cukup, Romo, nggih. Matur nuwun. Minta tolong juru foto. Oke, siap. Bapak, Ibu, Romo, Suster, Bruder, tolong open cam semua. Ya, kita akan foto. Ada 4 layar. Oke, sebentar. Layar pertama dulu. Layarnya mungkin berbeda-beda antara Bapak Ibu dengan saya. 3, 2, 1. Sebentar. Beri senyum yang terbaik. Ya. Oke. Pokoknya siap terus karena layarnya beda. Layar kedua. 3, 2, 1. Oke, layar ketiga. Semakin banyak yang nggak open cam termasuk CLs. Yuk, 3, 2, 1. Dan terakhir, layar terakhir. Senyum lebar, ketawa meringis, kelihatan giginya semua. 3, 2, 1. Oke, matur nuwun semua. Terima kasih teman-teman Mas Bayu. Namanya LC itu saya pakai untuk buka ini chatting. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih semuanya.